Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama agar pembelajaran yang kita lakukan menjadi berkah dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita akan mempelajari materi tentang peran organisasi Islam di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama adalah peserta didik dapat menganalisis sejarah organisasi Islam di Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan peran organisasi Islam di Indonesia. Baiklah, mari kita belajar dengan penuh semangat. Sebelum kita membahas mengenai peran organisasi Islam di Indonesia itu, yang pertama yaitu faktor atau latar belakang apa yang mendasari organisasi Islam itu muncul di Indonesia. Latar belakang organisasi Islam muncul di Indonesia adalah yang pertama, kebangkitan Islam di Indonesia sudah mulai tumbuh pada abad ke-19 yang ditandai oleh munculnya organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan, sosial, dakwah, dan politik. Kemudian apa sih faktor yang menjadikan organisasi Islam itu muncul di Indonesia? Yang pertama adalah masih adanya umat Islam yang mengamalkan ajaran agama secara tidak murni. Maksudnya seperti apa? Yaitu mereka masih mencampur adukan agamanya dengan adat istiadat dan kebiasaan yang dipengaruhi oleh animisme Hindu dan Buddha. Jadi mereka masih membawa tradisi mereka yang dulu. Yang kedua, faktornya adalah para penjajah, terutama penjajah Belanda, memandang bahwa umat Islam itu merupakan salah satu penghalang dalam usaha mereka untuk menguasai Indonesia. Oleh karena itu, pada saat itu kondisi umat Islam sangat memperhatikan karena hidup mereka dalam kemiskinan. Yang ketiga, organisasi Islam ini muncul dikarenakan faktor kegagalan bertubi-tubi yang diderita oleh umat Islam dalam melawan penjajah. Kenapa mereka sampai kalah? Karena pada saat itu masih kunonya persenjataan yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Sedangkan senjata yang dimiliki oleh orang-orang Belanda itu sudah bersikap modern. Makanya perlawanan dilakukan dengan cara lain, yaitu dengan mengadakan pembaharuan yang mencakup segi pemahaman dan pelaksanaan ajaran Islam yang dilakukan dengan cara menyampaikan dakwah serta pengajaran agama. Yaitu yang pertama, organisasi yang muncul atau pertama kali di Indonesia adalah Jamiatul Khair. Jamiatul Khair ini adalah organisasi yang lahir di Jakarta tanggal 17 Juli 1905. Didirikan oleh tokoh yang bernama Sayyid Muhammad Al-Akhir bin Abdurrahman Al-Masyhur. Latar belakang berdirinya organisasi ini adalah yang pertama adalah faktor pendidikan. Yang kedua, keadaan masyarakat Indonesia. Keadaan masyarakat Indonesia seperti apa? Karena pada saat itu masyarakat Indonesia masih tertindas dan tertinggal dari semua aspek, serta kesadaran masyarakat dan akan persatuan Indonesia dan kebangkitan nasional atau masih kurangnya jiwa nasionalisme. Lalu apa sih peran organisasi Jamiatul Khair ini terhadap Indonesia? Yaitu yang pertama, mereka masih menggunakan cara-cara modern dalam sistem organisasinya, seperti adanya unsur pemilihannya yang selalu menggelar rapat rutin. Kemudian, selain organisasi yang modern, sistem pendidikan atau sekolah yang didirikan Jamiatul Khair ini yaitu dengan membuatkan perancangan kurikulum, pembuatan kelas-kelas, dan pembelajaran yang dilakukan secara modern. Yang kedua yaitu Sarekat Islam atau biasa kita sebut SI. Sarekat Islam ini dulunya adalah bernama Sarekat Dagang Islam. Didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 di Surakarta. Tokohnya adalah Haji Samanhudin. Latar belakang organisasi ini adalah menghimpun pedagang muslim pribumi, terutama pedagang batik agar mampu bersaing dengan pedagang besar keturunan Tiongkok. Organisasi ketiga yang muncul yaitu adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah ini didirikan pada tanggal 18 November 1912 di Kampung Kuman, Yogyakarta oleh Ahmad Dahlan. Latar belakang berdirinya organisasi Muhammadiyah ini adalah yang pertama adalah kondisi umat Islam yang
memperhatikan hidup dalam kemiskinan dan kebutuhan akibat penjajahan Belanda. Selain itu, faktor yang menjadi pendorong lahirnya organisasi Muhammadiyah ini yang pertama adalah karena umat Islam tidak memegang teguh tuntunan Al-Quran dan hadis Nabi sehingga menyebabkan syirik, bid'ah, dan hurafat yang merajalela. Yang kedua yaitu banyaknya umat Islam yang hidup dalam alam fanatisme, sempit, bertaklid buta, berpikir secara domestik, serta berada dalam konvertisme. Dan yang ketiga adalah kegagalan lembaga pendidikan Islam dalam menghasilkan kader-kader Islam karena tidak lagi dapat memenuhi tuntutan zaman. Lalu bagaimana langkah pembauran yang dilakukan oleh Kiai Ahmad Dahlan pada saat itu? Nah, yaitu ada beberapa bidang. Yang pertama bidang akidah, yaitu dengan membersihkan akidah umat Islam dari perilaku syirik. Yang kedua dalam bidang ibadah, yaitu dengan membersihkan tata cara ibadah dari bid'ah. Pada bidang yang ketiga pada bidang muamalah, yaitu dengan membersihkan kepercayaan dari khurafat. Yang keempat pada bidang pemahaman ajaran Islam, yaitu dengan merombak taklid untuk kemudian memberikan kebebasan dalam berijtihad. Jadi dengan organisasi Muhammadiyah ini diharapkan umat Islam di Indonesia itu mereka mampu mengambil taklid dan berijtihad dengan bebas. Selanjutnya selain itu, organisasi Muhammadiyah ini juga melakukan pembaharuan yang bersifat reformasi, yaitu dengan merintis pendidikan modern yang memadukan pelajaran agama dengan pelajaran umum. Selanjutnya yaitu organisasi Nahdlatul Ulama atau biasa kita sebut sebagai NU. NU di sini berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya oleh sejumlah ulama karismatik. Salah satunya yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Organisasi ini bergerak dalam bidang pengembangan agama yang dilakukan melalui pendidikan, dakwah, penerbitan, dan politik. Organisasi NU ini berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah atau biasa kita sebut Aswaja. Pemikiran dan penggerapan organisasi NU ini bertujuan untuk menegakkan ajaran Islam menurut paham Ahlussunnah wal Jamaah di tengah-tengah kehidupan masyarakat dalam wadah NKRI. Secara garis besar, pemikiran NU adalah mendasarkan keagamaan pada sumber ajaran Islam, yaitu yang pertama ada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Sedangkan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah dengan pendekatannya, NU ini mengikuti 3 imam. Yang pertama dalam bidang akidah, mereka mengikuti paham Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Yang kedua dalam praktik peribadatan atau fikih, NU ini mengikuti salah satu dari 4 mazhab, yaitu Imam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Sedangkan dalam bidang tasawuf, NU ini mengikuti Imam Abu Qasim al-Junaidi al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali. Agar tercapainya tujuan tersebut, NU menerapkan konsep pendekatan kemasyarakatan yang dijadikan sebagai landasan dalam bersikap ketika berinteraksi antar sesama, yaitu yang pertama adalah sikap tawasud atau iktidal, yaitu sikap moderat yang berpijak pada prinsip keadilan dan berusaha menghindari kekerasan. Yang kedua adalah sikap tasamuh, yaitu toleransi dan menghargai adanya perbedaan pandangan. Yang ketiga adalah tawazun, yaitu sikap seimbang atau saling tolong menolong. Organisasi selanjutnya yaitu Al-Irsyad Al-Islamiyah. Organisasi sosial ini lahir di Jakarta tanggal 6 September 1914 oleh Syekh Ahmad Surkaiti. Organisasi ini didirikan untuk menumbuhkan tauhid, ibadah, dan amalia Islam. Nah, selanjutnya adalah Persatuan Islam atau PERSIS. Organisasi PERSIS ini merupakan organisasi Islam yang di Indonesia yang didirikan pada tanggal 12 September 1923 di Bandung. Tokoh pendiri organisasi ini adalah Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus. Tujuan didirikannya PERSIS ini adalah untuk memberikan pemahaman Islam sesuai dengan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya apa sih kontribusi organisasi Islam pada masa kemerdekaan? Yang pertama adalah organisasi Jamiatul Khair ini ikut berperan dan berupaya dalam mendorong
terjadinya kebangkitan nasional, mencerdaskan kehidupan anak bangsa, dan berkontribusi dalam pendidikan. Selanjutnya ada Muhammadiyah, yaitu melakukan pembaharuan dengan bidang pendidikan, sosial, keagamaan, dan kesehatan. Selanjutnya menyusun ide pembaharuan atau istajdid dalam kehidupan beragama dengan mengajak umat Islam kembali pada Al-Quran dan Hadis. Yang keempat adalah NU. NU ini berkontribusi dengan melakukan perlawanan terhadap penjajah dengan membentuk resolusi jihad pada tanggal 10 November atau tanggal 22 Oktober atau kita sebut dengan Hari Santri Nasional. Selanjutnya, kontribusi organisasi Al-Irsad Al-Islamiyah. Organisasi ini aktif dalam pembentukan MIAI di zaman penduduk Jepang dan salah satu pendirinya berperan dalam penandatanganan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1944. Salah satu tokoh MIAI di sini adalah Hos Cokroaminoto. Selanjutnya adalah Persatuan Islam atau Persis. Kontribusi dari organisasi ini yaitu menyiapkan lembaga-lembaga pendidikan yang berbasis kepesantrenan, berjuang untuk kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan dengan konsisten kecerdasan bangsa. Yang terakhir adalah kontribusi Sarekat Islam atau SI. Sarekat Islam ini merupakan organisasi yang mencetak tokoh pemikiran kelas dunia. Contohnya seperti Hos Cokroaminoto, Soekarno, Agus Salim, Abdul Muiz, Suproto Soehardi, atau Ki Hajar Dewantoro dan Abi Kusno Jogokroso. Dan yang kedua, Hos Cokroaminoto dengan SI-nya merupakan orang pertama yang berani mengeluarkan ide kemerdekaan atau memunculkan wacana agar rakyat Indonesia memiliki pemerintahan sendiri dan pemerintahan kolonial Belanda. Baik, anak-anak, tidak terasa waktu belajar kita sudah hampir selesai. Sebelum kita akhiri, kesimpulan dari belajar hari ini adalah bahwa organisasi Islam di Indonesia itu memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak masa pergerakan nasional hingga era modern, organisasi Islam Indonesia berperan besar tidak hanya dalam perkembangan Islam, tetapi juga dalam perjuangan kemerdekaan, membangun bangsa, pembinaan umat. Peran tersebut menjadikan organisasi Islam sebagai pilar penting dalam menjaga keutuhan, persatuan, dan kemajuan bangsa Indonesia. Terima kasih atas partisipasi kalian hari ini. Jangan lupa tetap semangat belajar dan mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.